Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Jadi, tadi sudah dibahas ya terkait pendahuluan di objek IPA dan pengamatan. Sudah tahu apa itu pengamatan, sudah tahu apa itu objek IPA, sudah tahu bagaimana keterampilan proses dalam IPA. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengukuran. Baik, kalau misalkan anak-anak mendengar kata pengukuran, nah ini yang dipikirkan oleh anak-anak itu apa yang pertama? Misal, Pak ngukur pakai penggaris bisa, terus Pak ngukur berat badan. Nah itu kan biasanya yang perempuan ini kan sering pada ngukur berat badan itu kan biasanya, tapi nggak semua ya. Oke, jadi untuk pengukuran ini akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Oke, baik, apa itu mengukur gitu ya? Apa itu mengukur gitu. Nah, terus bagaimana pengukuran itu merupakan suatu bagian dari pengamatan loh. Kok ada hubungannya gitu kan? Kemarin kemarin pengamatan, sekarang kok pengukuran. Nah, ternyata ada hubungannya. Nah, misalkan begini. Ini gambar apa namanya? Tangan tangan apa namanya? Anak ya ini ya, sedang mengukur sisi dari meja. Terus ada pertanyaan, loh panjang sisi dari mejanya ini berapa jengkal ya? Jengkal itu menggunakan tangan begini loh anak-anak. Nah ini jengkal. Jengkal itu kalau tangan kita dilebarkan kayak gini, ini jengkal. Ada juga yang jari, telunjuk gini. Ada juga yang hasta, depa dan lain sebagainya. Ada yang gini dan lain sebagainya. Oke. Nah, kok bisa? Oh, ternyata panjangnya 7 jengkal setelah diukur. Coba sekarang kalian di samping kalian coba. Di samping tempat kalian belajar atau meja belajar kalian, coba sekarang kalian ukur berapa jengkal. Nah, sudah bisa kan? Nah, terus Pak ada yang lebih. Nah, itu nanti kita akan bahas. Oke, baik. Apa itu pengukuran? Langsung saja. Pengukuran adalah penentuan suatu besaran dengan suatu standar atau satuan ukur. Loh, bingung Pak, apa itu besaran, apa itu standar? Jadi begini, besaran akan kita pelajari setelah ini. Jadi pengukuran itu adalah menentukan gitu suatu besaran dengan suatu standar. Jadi ada standarnya. Misalkan begini, kalian ingin mengukur panjang meja. Nah, panjang itu besaran. Nah, terus dengan suatu standar. Oh, standarnya apa? Oh, kita pakai penggaris. Di dalam penggaris itu ada yang namanya sentimeter atau meter. Nah, itu namanya standar dan satuan ukur. Jadi besarannya panjang, satuan ukurnya sentimeter atau meter. Itu sebagai pendahuluan dulu saja. Nah, apa itu besaran? Coba kalian lihat di sini ada gambar pohon dan buah jeruk. Sekarang, kalau misalkan saya menyuruh kalian mengamati jeruk dan juga buah jeruk ini dan juga pohonnya, ini apa yang bisa kalian amati? Ingat, masih menggunakan pengetahuan pengamatan dari pertemuan sebelumnya. Oke. Yang pertama, warna buah jeruknya oranye. Kita hanya bisa menggunakan pengamatan berupa mata ya, pengamatan secara visual atau secara pandangan saja. Karena kita nggak bisa, oh, bisa jadi ini jeruknya yang saya lihat kan ini jeruk yang sangat pahit bisa jadi, atau enggak ini jeruknya jeruk plastik kan kita nggak tahu ya kan. Nah, terus besaran itu apa tahu sebenarnya? Nah, besaran itu ya kalau kalian bayangkan jeruk ini ada misalkan ini jeruk asli gitu aja ya, jeruk asli. Terus apa yang bisa kalian ukur dari jeruk? Jeruk gerombolan jeruk tuh yang bisa kalian ukur apa? Coba bayangkan. Satu, berat atau masanya gitu kan. Kalau beli jeruk gerombolan mesti yang ditanya, oh ini 1 kilo, ini berapa kilo gitu kan. Nah, terus yang kedua apanya? Diameter jeruknya bisa jadi oh jeruknya bundar terus tak ukur diameternya oh ternyata diameternya sekian terus volumenya bisa diukur seperti itu. Nah itu termasuk suatu besaran sehingga apa itu besaran ya besaran itu segala sesuatu yang dapat diukur semuanya yang bisa diukur itu besaran. Nah kalau misalkan tapi juga ada syaratnya yang dapat diukur dan bisa diamati. Kalau sesuatu yang tidak dapat diukur kayak misalkan nih kemarin Pak Habibie jelaskan misalkan seberapa cinta aku dengan dia kayak gitu. Nah seberapa cinta aku dengan dia apakah bisa diamati dulu?
Nggak bisa kan? Karena kita tidak bisa menggunakan 5 indera kita untuk mengukur tingkat kecintaan seseorang gitu kan. Nah, berarti tingkat cinta itu tidak bisa diukur secara IPA. Nah, jadi ada hubungannya pengamatan dengan pengukuran. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu termasuk yang disebut dengan besaran apapun. Nah, ciri besaran yang pertama dapat diukur jelas. Dua, memiliki satuan. Lah Pak, satuan ki opo toh gitu ya. Nanti akan kita jelaskan. Dan dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kalau nggak bisa dinyatakan dengan angka, berarti bukan besaran. Ya kayak tadi, oke? Nah, besaran yang akan kita ukur pada bab ini adalah panjang, massa, dan waktu. Nanti panjang kita akan menggunakan penggaris yang kita punya. Massa nanti anak-anak apa ya, kalau tidak punya timbangan di rumah ya nanti saya jelaskan secara singkat. Dan waktu kita akan menggunakan stopwatch di HP mungkin ya, gitu anak-anak. Nah, apa itu satuan? Satuan adalah nilai dari sebuah besaran. Contohnya begini, kalau satuan dari panjang itu apa? Panjang. Nah, satuan dari panjang adalah apa? Meter, sentimeter, dan lain sebagainya. Kilometer, dan lain sebagainya. Sentimeter ya ini. Nah, terus kalau satuan dari massa, apa satuan dari massa? Oh, ada kilogram, gram, dan lainnya, dan sebagainya. Terus kalau waktu ada detik. Nah, anak-anak harus tahu bahwa kita di SMP ini menggunakan nama lain dari detik, yakni sekon. Sekon. Jadi besok jangan bingung, sekon itu satuan internasionalnya gitu dari detik. Bahasa apa ya istilahnya? Bahasa umumnya di para peneliti ilmiah gitu. Ada menit, ada jam, dan lain sebagainya. Nah, ini baru kita bicara satuan dulu ya. Jadi sudah paham, satuan itu nilai dari besaran. Misal saya mengukur panjang meja, berarti satuannya apa? Oh, meter. Ada angkanya kan tadi. Angka dari besarannya, misal 1, buntutnya meter. Nah, itu satuan. Oke. Nah, terus kita slideshow lagi. Jenis satuan ada 2. Ada satuan baku dan satuan yang tidak baku. Nah, satuan baku ini anak-anak dicatat sendiri. Satuan baku adalah satuan yang sudah disepakati secara internasional, sudah di apa ya istilahnya, ada pembanding secara ajeknya, dan dipakai dimanapun akan tetap sama. Misalkan saya menggunakan di Indonesia atau menggunakan di Amerika, itu akan tetap sama. Contohnya adalah penggaris. Nah, satuan penggaris itu kan ada senti, ada meter. Nah, meter dan senti itu kalau mau saya bawa ke Indonesia atau saya mau bawa ke Amerika, ke Eropa, ya akan tetap sama. Ukurannya meter dan senti itu akan sama standarnya. Itu namanya satuan baku. Kalau satuan yang tidak baku, contohnya tadi jengkal, depa, hasta, telentangnya orang kayak gini. Setiap orang kan punya jengkal yang berbeda-beda. Nah, nanti tugas kalian di Google Classroom nanti akan melakukan pengukuran yang baku dan tidak baku. Terus nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp, oke? Nah, sebutkan contohnya ya tadi. Nah, yuk kita sebutkan contohnya yang baku dulu ya. Yang baku. Yang baku ada apa tadi? Ada meter, kalau panjang ya meter. Terus ada kilogram, ada sekon. Terus yang tidak baku? Tidak baku. Tadi ada apa saja contohnya? Ada jengkal, ada hasta, ada depa, dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya apa saja alat ukurnya? Nah, kalau panjang itu ada penggaris, meteran, jangka sorong, mikrometer sekrup, roll meter, dan lain sebagainya. Udah tahu ya? Nah, yang jangka sorong, mikrometer sekrup, dan sebagainya nanti akan saya beritahu di video selanjutnya. Untuk massa itu ada neraca lengan dan neraca digital. Nanti juga akan saya beritahu di slide selanjutnya, di video selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah waktu atau stopwatch. Nah, besaran pokok dan besaran turunan, oh ternyata ada macam-macam Pak. Nah, ini
Kita keep dulu, kita simpan dulu, kita akan next ke video yang selanjutnya. Oke, itu saja. Sekarang kalian buka Google